Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kajian sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap kolonialisme dan imperialisme. Di berbagai literatur sejarah kita sering menjumpai kata pemberontakan ditulis untuk menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, ini menurut saya perlu kita revisi karena tidak mencerminkan sudut pandang Indonesia sentris atau cara pandang Indonesia dalam sejarah miliknya sendiri. Kenapa demikian? Karena kata pemberontakan ini tidak pas untuk menggambarkan tokoh-tokoh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan lain-lain. Yang paling pas adalah kata perlawanan, karena ini mencerminkan bahwa kita waktu itu menolak adanya kolonialisme yang menggerogoti hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertengahan abad 16 sampai awal abad 17 itu adalah periode melawan Portugis. Perlawanan terhadap Portugis ini lebih disebabkan oleh adanya keserakahan dari bangsa Portugis, terutama kalau di Maluku kita bicara tentang rempah-rempah. Jadi Portugis ini ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, yang kemudian berujung pada politik ekspansi atau penaklukan wilayah yang diiringi dengan misi gospel atau penyebaran agama. Untuk kasus di Aceh, rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda melawan Portugis itu karena memang Portugis itu berambisi menguasai Aceh. Jadi setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis kemudian ingin melebarkan sayapnya sampai ke Aceh karena menganggap waktu itu Aceh juga sangat strategis secara ekonomi dan perdagangan. Periode berikutnya adalah periode melawan VOC, terjadi pada pertengahan abad 16 hingga akhir abad 17, yakni di mana VOC waktu itu sangat dominan menerapkan hak oktroy yang dia miliki, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh Kerajaan Belanda kepada VOC. Nah, keberadaan hak oktroy inilah yang nanti akan menimbulkan banyak sekali perlawanan-perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Kita ambil contoh perlawanan rakyat Makassar. Nah, di sini VOC dengan hak oktroynya itu dia ingin menguasai pelabuhan Sumba Opu, pelabuhan Makassar. Dengan menguasai pelabuhan Makassar, maka artinya bagi VOC adalah VOC berhasil menguasai jalur pelayaran di Indonesia Timur, terutama dalam melancarkan misinya untuk menguasai komoditi rempah-rempah di Maluku. Dengan menguasai Makassar pula, maka VOC memiliki salah satu pelabuhan yang terbesar di Indonesia Timur, yaitu pelabuhan Sumba Opu atau pelabuhan Makassar ini, yang tentunya sangat berharga bagi VOC secara ekonomi.